Penyidik Polres Aceh Besar menyerahkan berkas perkara tahap 1 kasus dugaan pemalsuan dokumen dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2024 ke Kejaksaan Negeri Aceh Besar pada Jumat 11 April 2025. Diketahui kasus ini menyeret 3 tersangka, yakni AN selaku Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar, AF selaku Kepala Puskesmas Kota Baru, dan SW tenaga honorer di Puskesmas tersebut. Ketiganya diduga terlibat dalam tindak pidana pemalsuan dokumen pada proses penerimaan P3K tenaga kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Aceh Besar. Berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejari Aceh Besar pada Jumat lalu. Kasat Reskrim AKP Dona Briadi saat dikonfirmasi mengatakan, saat ini berkas perkara masih dalam proses penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dinyatakan apakah telah memenuhi syarat P21 atau belum. Untuk diketahui, kasus yang menyeret 3 tersangka ini bermula dari proses rekrutmen P3K yang dilaksanakan oleh BKPSDM Aceh Besar. Tenaga honorer berinisial SW diduga mengikuti tes P3K tenaga kesehatan dengan menggunakan dokumen palsu. Padahal menurutnya sejak tahun 2023, SW sudah tidak lagi bekerja di Puskesmas Kota Baru dan namanya tidak tercantum dalam SK Bupati Aceh Besar tahun 2023. Namun agar bisa tetap mengikuti seleksi, SW membuat surat keterangan pengalaman kerja dan surat keterangan aktif bekerja yang menyatakan dirinya telah bekerja minimal 2 tahun secara terus-menerus di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Dalam proses pemalsuan ini, SW diduga dibantu oleh Kepala Puskesmas Kota Baru AF dan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar AN. Tak hanya itu, SW juga diduga memalsukan lampiran SK Bupati Aceh Besar tahun 2023 terkait tenaga honorer Puskesmas. Nama SW dimasukkan ke dalam dokumen tersebut yang kemudian dilegalisir oleh AN selaku Kadinkes. Dengan bermodalkan dokumen diduga palsu itu, akhirnya SW berhasil lolos administrasi dan mengikuti tes P3K. Bidik Lovers berita lainnya datang dari seorang wanita dengan gangguan jiwa ODGJ berinisial YT, diketahui telah hidup berhari-hari bersama mayat suaminya yang telah membusuk di sebuah kios kecil di Kecamatan Syahkuala, Banda Aceh. Jasad sang suami TB yang sehari-hari bekerja sebagai tukang sol sepatu ditemukan dalam kondisi mengenaskan di atas tempat tidur pada Selasa malam 15 April 2025. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Heri Purwono melalui Kapolsek Syahkuala Ibtu Cut Laila Surya menyampaikan keduanya telah tinggal di kios tersebut selama 17 tahun. Warga sekitar yang mencium aroma tak sedap dari arah kios pun melapor ke polisi. Mereka kemudian menyadari bahwa TB tidak terlihat beberapa hari terakhir setelah sempat mengeluh sakit kepala dan mata. Namun, sang istri YT sempat melarang petugas masuk saat polisi datang ke lokasi. Petugas akhirnya membuka paksa pintu kios karena mencium aroma menyengat yang semakin kuat. Di dalam kios tersebut, petugas menemukan jasad TB telah membusuk di atas tempat tidur. Ternyata korban TB telah meninggal dunia dalam keadaan membusuk di tempat tidur. Korban diduga telah meninggal beberapa hari sebelum ditemukan dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya. Cut Uya mengatakan berdasarkan keterangan warga sekitar, YT memang sudah lama menunjukkan gejala gangguan kejiwaan. Saat dimintai keterangan, ia bahkan tidak mampu memberikan jawaban yang jelas dan tidak tahu identitas sendiri. Saat ini jenazah TB telah dibawa pulang pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Birun. Keluarga juga menolak visum dan telah menandatangani surat pernyataan penolakan. Berita serupa juga datang dari Banda Aceh. Palang Merah Indonesia PMI Kota Banda Aceh mengevakuasi jenazah yang ditemukan di sebuah kios kecil di kawasan Tanjung Selamat, Kecamatan Kopelma, Darussalam kemarin malam. Jenazah pertama kali ditemukan oleh warga dalam kondisi tidak bernyawa. Ketua Penanggulangan Bencana PMI Kota Banda Aceh, Boy Firdaus mengatakan, pihaknya telah melakukan evakuasi awal di lokasi kejadian untuk mendukung proses identifikasi dan investigasi lebih lanjut oleh pihak kepolisian. PMI bekerja sama dengan Polsek Syahkuala dan tim forensik Rumah Sakit Umum Zainal Abidin untuk mengetahui penyebab kematian korban. Hingga berita ini diturunkan, identitas jenazah maupun penyebab kematian belum diketahui secara resmi. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan menghimpun keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi. Jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin untuk keperluan otopsi.
Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Proses penyelidikan sepenuhnya diserahkan kepada aparat yang berwenang.